Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat cari, apa kabar? Kita jumpa lagi pada acara Celoteh Literasi di Perpustakaan Tabradinap SMK Burap Pekanbaru. Hari ini kita sudah kedatangan tamu. Ya, kalau menurut saya sih tamu ini luar biasa. Masih muda, cantik, karismatik, motivasi cukup besar, bisa dijadikan salah satu inspirasi buat yang lagi nonton lah istilahnya ya. Nah, untuk lebih kenalnya marilah kita kenalan dulu. Tasya ini siapa sih gitu? Oke. Nah, silakan kenalan dulu. Oke, semuanya halo. Kenalin, aku Natasha Mawaddah Vanilia. Biasanya dipanggil Tasya atau Caca. Untuk saat ini aktif sebagai seorang mahasiswi di Universitas Indonesia di Fakultas Vokasi. Untuk keluarganya, aku dari 3 bersaudara, itu anak pertama. Orang tuaku juga berasal dari Riau asli. Dan mungkin kira-kira cukup ya Pak ya perkenalan keluarganya. Kalau dilihat dari bajunya kayaknya saya dulu kepingin banget punya baju kayak gitu. Alma maternya luar biasa loh. Kalau seandainya sejarah bisa terulang, wah pingin kayak baju kayak gitu, bangga tersendiri. Boleh dong Ca, kok gimana sih perasaannya tuh pakai baju yang warna-warna kuning-kuning kayak gitu? Boleh dong. Aduh, Rasanya gimana? rasanya masih nggak nyangka sih Pak sampai sekarang ya. Karena kayak masih kadang-kadang ini beneran nggak ya? Ya. Aku kuliah di sini nih, universitas Tuh, top tuh 3 mimpi gitu, mimpi. Tapi ternyata enggak ya. Nah, mimpi kan? Beneran Enggak nih, ini dong, beneran Natasha kan? Beneran. Nah, jadi sampai sekarang masih merasa mimpi atau gimana? Ya kadang-kadang tuh kayak ini beneran nggak ya gitu kan. Tapi Iya. ternyata alhamdulillah. Iya, karena kan para pemirsa Cherry, siapa sih nggak pengen kuliah di Universitas Indonesia loh gitu loh. Wih, saya juga itulah tadi pengen banget gitu loh. Oke, Natasha, jadi kita langsung ke ingin sedikit menggali tentang sejarah perjuangan Caca, sekolah Caca. Mungkin bisa dong Caca sedikit SD-nya di mana atau TK-nya dari mana? Oke. Terus habis itu bagaimana perjalanan sampai ke UI? Boleh dong Boleh cerita dong, sedikit. Kalau untuk TK-nya sendiri dulu Caca di TK Pertiwi di Bangkinang. Nah, Iya betul. Untuk SD juga masih di Bangkinang, itu di SD 010 Langgini di Bangkinang Kota. Untuk SMP yang sendiri kebetulan di pondok pesantren, salah satu pondok pesantren yang ada di Pekanbaru juga, namanya Pondok Pesantren Al Furqon. Lalu SMK-nya di sini nih, di SMK Abdul Pekanbaru. Wah, tunggu. SMK Abdul Pekanbaru ya. Ini Iya. harus saya spill sedikit karena kan di SMK Abdul Pekanbaru nih kebetulan kan ya SMK Abdul saya ngajarnya di sini. Iya. Jadi saya tanyakan gini ya, kenapa Caca lebih memilih SMK Abdul Pekanbaru? Ayo, Oke. kan banyak tuh sekolah ada SMA, ada Betul. SMK. Kenapa milih SMK? Kenapa nggak SMA gitu? Karena yang pertama kalau SMK tuh kita punya keahlian khusus Pak. Nah, Pasti ya yang namanya SMK udah punya kejuruannya, udah punya spesifikasi lah mau kedepannya mau jadi apa gitu. Kalau untuk kenapa milih SMK Abdurrahman sendiri? Karena Caca melihat SMK Abdurrahman ini adalah sebuah sekolah yang emang kehidupannya tuh masih lekat dengan nilai-nilai Islam. iya. Kebetulan juga karena awalnya dari pondok pesantren kan Pak, pasti cari sekolahnya yang masih ada nilai-nilai Islamnya Nilai-nilai masih Islam ya, ha. iya masih lekat gitu. Dan SMK Abdurrahman ini juga salah satu SMK yang mencetak Banyak analis-analis juga kan Pak, Analis, banyak ha. prestasinya juga. Jadi melihat dari track record SMK-nya sendiri, akhirnya memutuskan untuk sekolah di sini. Oke, luar biasa. Jadi sekarang yang mau saya tanyakan juga nih, waktu pertama sekali saya kenal Natasha Mawaddah, biasa aja sih. Iya. Ya, biasa. Pasti ya Pak ya. Biasa sih, itu biasa. Tapi dengan berjalannya waktu, ternyata Tasya menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Nah, kapan terbentuk pribadi yang luar biasa? Ya mungkin dari SD, SMP, yang membentuk karakter kuat pribadi Natasha itu ketika gimana? Apakah SD, SMP, atau SMP? Atau mungkin semenjak kuliah gitu loh. Apa yang membentuk? Kapan terbentuk gitu? Keinginan besar untuk berprestasi? Sejujurnya kalau kapannya itu sendiri itu ketika udah SMK Pak.
SMK. Iya betul. SMK Burat. Iya dong. Iya Iya dong. Kenapa kamu bilang SMK pada waktu SMK? SMK itu seperti apa? Maksudnya tuh kok bisa di SMK gitu? Di Iya. SD kenapa nggak SMP gitu mulai terbentuknya gitu? Sebenarnya dulu kalau diulik lagi nih masa lalunya, Nah, di SD Caca juga udah sering ikut lomba Pak. Iya. Udah istilahnya udah termasuk anak yang aktif lah di sekolah. Tapi kenapa Caca bilang Caca tuh membentuk karakternya yang lebih kuat lagi di SMK? Karena ketika di SMK ini Caca punya guru-guru, punya lingkungan yang mendukung untuk Caca mencari tahu banyak hal, untuk Iya. coba banyak hal, dan itu tuh didukung sama sekolah. Mantap, luar biasa. Boleh dong tahu di SMK Burat Caca 3 tahun. Iya. Boleh tahu dong kira-kira guru siapa sih yang menurut Caca menjadi inspirasi? Aduh, banyak ya Banyak sebenarnya, ya. banyak. Sebutkan tiga saja. Oke, Di 3 SMK orang. Burat Pekanbaru, sebutkan 3 guru yang menjadi sumber inspirasi Caca yang mungkin bisa jadi panutan Caca. Boleh dong tahu gitu. Sebenarnya susah ya. Banyak ya, pasti Banyak. banyak. Nah, 3. Oke, 3 orang. Hmm. Yang pertama, kalau kepala sekolah boleh nggak ya? Boleh lah. Iya, Nah, dulu Caca juga pas praktikum, guys. Iya. Kepala sekolah, siapa kepala Iya. sekolahnya? Kepala sekolahnya namanya Pak Irham Siregar. Oh iya, Pak Irham Siregar. Papi Caca itu. Iya, terus Yang kedua, Kajur Caca Pak. siapa? Aduh, ini yang di depan dulu nih, Bapak Ahmad Oh, Muhammad. saya. Iya dong. Itu hanya untuk membuat saya Enggak, karena bahagia atau gimana? Karena Kajur tuh jadi salah satu yang punya peran besar buat Oh, gitu. anak-anaknya Terima Pak. kasih. Iya, sama-sama. Atas pujiannya. Satu lagi, Satu lagi sebenarnya susah ya buat mutusin, tapi salah satu orang yang punya peran besar juga untuk Caca selama kelas 12 di fase-fase galau mau mutusin mau pilih masuk ke PTN mana, mau daftar jalur apa, mau kemana, itu adalah guru BK, ada Bu Ayu. Halo Bu Ayu. Bu Ayu disebutin itu loh, luar biasa. Oke, Ca, jadi Ca, kita tadi udah bercerita tentang proses Caca di sekolah. Betul. Kita udah bicara tentang tadi keluarga Caca. Jadi kita sekarang mau masuk lebih hal pribadi lagi nih. Oke, boleh Pak. Ya, boleh dong saya Boleh, tanya tentang boleh pribadi banget. gitu ya kan? Boleh. Ya kan bisa jadi nanti sahabat Cherry bisa dong belajar tentang Kak Natasha masih muda, cantik, karismatik dan motivator. Ya, Caca boleh dong spill sedikit prestasi Caca yang Caca peroleh apa aja, boleh dong kasih tahu gimana sih cara memperoleh prestasi gitu. Oke. Apa aja pernah ikutin lomba-lomba gitu. Untuk tahun 2022 itu Caca ada ngikutin 2 ajang. Yang pertama itu Putri Hijab Fluencer Riau. Iya. Lalu ada dikirim ke nasional juga untuk mewakili Provinsi Riau dalam pemilihan Duta Wisata Nasional Pak. Kok bisa terpilih? Emang Caca waktu hijabers itu ranking berapa tuh, juara berapa? Kok bisa Oke. menjadi mewakili jadi duta? Apa tadi namanya duta Duta wisata? Wisata, iya. Masalahnya mewakili Riau gitu kan? Iya, tapi Duta Wisata dan Putri Hijab Fluencer ini kebetulan berbeda nih Pak. Iya. Nah, kalau untuk di Putri Hijab Fluencer-nya sendiri, itu Caca dapat top 5 Oh, top 5? Iya, betul. Oh, luar biasa. Dari dari Seluruh? sekitar 100 orang pendaftar. terus sama daftar Iya, untuk lalu diseleksi lagi menjadi top 30. top 30. Iya, lalu ada top 10, top 5, dan akhirnya terpilih. Apa perasaan Caca menjadi 5 terbesar? Sejujurnya kaget ya Pak, karena Percaya nggak gitu? Nggak percaya? kayak Nggak percaya? sebenarnya karena kagetnya kenapa? Karena di situ saingan-saingannya tuh kakak-kakak yang udah Iya, berarti ya setahu saya dengar katanya Caca yang cuma tamat yang SMK gitu ya? Atau berapa yang kalau dibilang SMK iya, cuman Caca jadi peserta terkecil, termuda gitu Pak. SMK kan? Betul. Karena kan kalau bisa dibilang itu saingan-saingannya kan kakak-kakak yang udah selesai kuliah, yang lagi S2, yang emang aktif di pageant. Ada Jadi rasa minder nggak tuh? awalnya ada Terus kan. gimana cara nyikapinnya biar nggak minder gimana? Nyikapinnya Caca dengan mempersiapkan diri yang lebih matang lagi. Caca ikut beberapa seminar tentang public speaking, terus juga sempat ikut kayak pelatihan untuk pageant gitu Pak. Jadi ada mentornya. Itu kemarin waktu mewakili duta wisata kemana pergi? Lombanya kemana itu? Lombanya itu ke Jambi, ke Provinsi Jambi. Jambi. Iya. Hasil yang didapatkan? Alhamdulillah itu kita ngeborong banget Provinsi Riau ya. Wih. Kalau untuk Caca sendiri itu ada beberapa
gelar. Yang pertama itu ada Putri Taruna Nusantara Aktif, Ya. lalu ada Putri Taruna Nusantara Harapan 3, terus juga Best Vote juga Pak. Tuh sahabat seri, kan betul kan, udah motivator, karismatik, plus cantik. Nah, ya. Oke, sekarang kita masih ke pribadi lagi nih. Bapak ingin tanya nih, apa keinginan terbesar Caca dalam hidup ini? Kalau ditanya soal keinginan terbesar sebenarnya banyak ya Pak, tapi kalau yang paling besar di puncaknya itu yang pasti ngebanggain orang tua. Terus juga salah satu keinginan terbesarnya tuh pengen jadi orang yang bisa memotivasi orang banyak. Jadi pengen Jadi influencer gitu, influencer. Iya, enggak juga sih Pak. Enggak juga, cuman saya ngerasa hidup Caca nih jadi lebih berarti kalau Caca tuh bisa bermanfaat buat orang banyak. That's right. Memang bener. Kata pepatah kita itu akan berarti kalau kita bermanfaat buat orang Iya, lain. betul. Gua setuju banget gitu. Sebagai gua setuju banget kepada Iya. kamu Caca. Gua dukung lo. Kemana lu gua dukung tapi nggak gua gendong. Oke Caca, boleh dong kasih tahu siapa sih yang di belakang layar orang yang berpengaruh besar memotivasi Caca sehingga Caca mungkin pasti dong pernah merasa rendah down atau apa, Iya. tapi yang di belakang orang yang berperan besar itu siapa sih gitu, boleh dong kasih tahu. Orang yang paling punya peran penting itu menurut saya adalah keluarga, terutama ibu. Keluarga ibu. Iya, karena apalagi sebagai anak muda gitu tuh ada fase-fase burnout-nya, terus juga kayak lagi capek, apalagi kalau pageant-pageant itu kan capek banget ya. Apalagi kalau lagi belajar, lagi ngambis, itu kadang-kadang juga nangis. Nah, bisa juga nangis. Iya dong. Perempuan. Iya perempuan Pak, biasanya kenangis gitu kan. Jadi orang yang paling berpengaruh yang punya peran penting itu adalah ibu. Jadi seberapa penting, seberapa berarti keluarga dalam kehidupan Caca? Itu adalah hal yang paling berarti sih dalam hidup menurut Caca. Karena nggak teleponan aja kalau misalnya lagi di Ya sekarang di di Depok, Depok, iya. terus teleponnya berapa kali sehari? Itu harus ada. Setiap hari. Setiap hari harus ada. Luar biasa, saya sendiri loh sahabat Cherry. Kadang-kadang saya nelpon orang tua saya seminggu sekali, aduh malu saya. Aduh, tapi entahlah kenapa, mungkin saya perlu belajar banyak sama Kak Caca ya, tentang hal-hal seperti itu ya. Caca, tadi kita mendengar Caca, kayaknya Caca gak ada kekhawatiran di dalam hidup ini. Ada nggak? Ada Pak. Apa-apa? Ada. Kayaknya kalau Caca cerita kayaknya enjoy santai. Ada nggak hal-hal yang perlu dikhawatirkan Caca dalam hidup? Kira-kira Ada lah apa? sebenarnya. Kalau hal-hal yang perlu dikhawatirkan dalam hidup tuh sebenarnya ini sih kayak karena kita cewek, karena Caca cewek, ya pribadinya tuh jadi overthinker gitu. Jadi apa-apa dipikirin, kayak penilaian orang, ini gue salah nggak ya ngomong ini, ini salah nggak ya kalau kayak gini gitu. Jadi after dari actionnya itu kayak apakah aku salah melakukan itu, kayak gitu-gitu sih Pak sebenarnya. Hal-hal kecil sebenarnya yang kayak bikin kita tuh kadang-kadang ngedown. Ya. Ca, sekarang saya lihat nih Ca, saya dengar banyak perempuan-perempuan yang seumuran Caca, ya jarang untuk memikirkan ke depan nih gitu, lebih melihat yang sekarang ini loh. Ya, salah satu contohnya ya mungkin ya bisa kita lihat pacaran atau mungkin atau hura-hura happy gitu. Menurut Caca yang mereka lakukan itu bagaimana sih gitu loh? Apakah mereka salah langkah atau mereka mungkin biasa Pak itu memang kayak gitu? Kalau Caca sendiri gimana? Oke, kalau Caca ngelihat itu bukan sebagai sebuah kesalahan ya Pak, tapi menurut Caca pribadi untuk hal-hal yang seperti itu kayak misalnya nge-game terus party, biasa tuh anak muda party atau healing katanya. Iya. Itu tuh sebenarnya ada tempatnya. Jadi kalau Caca pribadi, Caca memprioritaskan pendidikan dulu, pendidikan, karir, branding, dan kayak untuk itu kita punya waktunya. Kapan ya, kayak misalnya lagi liburan nih kayak sekarang. Tapi kalau bisa liburannya emang diselipin juga lah hal-hal yang produktif yang bisa memotivasi orang lain juga. Nah sekarang nih Ca mau bertanya nih, apakah pernah Caca merasa
gagal? Sering Merasa nggak? gagal. Kadang-kadang ngerasa gagal. Kalau misalkan hal-hal yang kita udah berikan effort yang gede, udah berusaha nih, Ya. tapi ternyata ekspektasi kita tuh terlalu Sesuai. tinggi. Iya, jadi hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Gagal terus nggak dapat. Bagaimana cara Caca menanggapi, atau ngulang lagi atau coba lagi, atau udahlah mungkin cukuplah, mungkin bukan di sini passion saya tuh, mungkin di sini saya harus ambil jalan lain. Nah kalau Caca tipenya tipe yang suka coba banyak hal ya Pak. Jadi coba lagi. Kalau nggak bisa di sini, mungkin di tempat lain. Jadi coba terus gitu sih Pak. Oke, sahabat Cherry, gimana? Ini luar biasa. Mudah-mudahan jadi motivator nanti. Amin. Oke, pertanyaan berikutnya. Ada nggak perubahan yang mendasar dalam kehidupan Caca 3 tahun yang dulu sama 3 tahun yang sekarang ini? Kalau kita bicara ke 3 tahun yang dulu, Caca 3 tahun yang lalu itu adalah orang yang selalu mikirin apa kata orang. Ya. Bagus nggak tuh? Bagus nggak tuh? Ya sebenarnya itu nggak bagus. Bagus. Terus Bagus sekarang dong. masih ada? Sekarang kadang-kadang masih ada. Masih ada. Iya, karena itu mungkin bisa dibilang manusiawi ya Pak. Iya. Bagi cewek ya. Baperan gitu. Iya baperan, kayak Perasaan. takut. Iya. Ya, perempuan itu yang perasaan. Betul. Terus kalau Caca yang dulu itu sangat-sangat cengeng, tapi sekarang masih cengeng dikit. Cengeng dikit. Iya. Wajar nggak perempuan dicengeng? Wajar-wajar aja ya kayaknya ya. Perempuan tuh manja, wajar nggak? Wajar sih. Wajar ya, karena perempuan Wajar, yang karena- mengerti ya. Iya betul. Karena perempuan itu tulang rusuk. Iya, gue setuju. Oke, nomor perempuan itu memang pengen dimengerti. Iya. Oke, Ca. Tadi kan Caca bilang mengatakan tadi itu hal yang tidak baik. Mungkin ada nggak hal-hal yang lain yang ingin Caca hapus dalam diri Caca, itu menurut Caca nggak baik selain yang Caca bilang tadi gitu? Ada sih Pak Apa? sebenarnya. Ini pelupa. Pelupa. Iya. Kadang-kadang tuh ternyata jadulnya bentrok. Jadi harus disusun ulang lagi kan. Terus apa lagi kira-kira yang dihilangkan? Ini suka tidur. Ketidur? Jadi kalau ada waktu kosong bawaannya tidur. Baik kalau di kos tempatnya kan kayak meja belajar, kasur, meja belajar, kasur. Jadi lingkungannya tuh di situ-situ. Dan kebetulan Caca tuh bukan orang yang kayak suka coba-coba tempat yang jauh-jauh gitu. Jadi lebih baik kalau misalkan emang libur ya udah di kos atau ke kampus atau coba-coba coffee shop yang ada di sekitar kampus gitu aja sih kalau liburan. Liburan. Ini udah setahun, udah 6 bulan ya 6 bulan. di UI. Kerasa di sana. Orang Sumatera ke sana bagaimana perasaannya? Wah, Ini yang di Sumatera nih, mana tahu jadikan pelajaran nih. Mungkin ada tips tersendiri. Orang Sumatera ke UI bagaimana harus berinteraksi, gimana? kalau shocknya lebih ke ini sih Pak, lebih ke makanan kalau Caca ya. Makanan. Iya karena Caca tuh lidahnya Padang banget, ini Sumatera sekali ya. Jadi kalau sampai di sana nyobain makanan-makanan yang ada di sana tuh sedikit tidak cocok. Awal-awal cocok-cocok aja, cuman kalau udah seminggu, 2 minggu itu kayak udah mual ya. Pandangan orang Jakarta, kalau orang Sumatera bagaimana pandangan mereka? Ya mereka melihatnya sebagai pada umumnya. Pernah saya tanya-tanya, menurut di Jawa sana, di Jogja, kalau ada orang Riau kuliah di Jakarta atau di Jogja, itu katanya mereka melihat orang kaya itu gitu. Oh, kalau Sana gimana? Caca sendiri ya di lingkungan Caca kayak dianggap, oh ini Biasa. berarti ini anak pintar banget. Gitu. Karena istilahnya kan Sumatera tuh terhitungnya jauh gitu ya Pak. Dan bisa dibilang untuk orang-orang di Sumatera, anak-anak Sumatera tuh kalau dari jalur prestasi lumayan susah untuk mengakses itu, untuk Iya. mengakses Masuk di sana itu ya? Iya, top 3 itu. Ya sebenarnya banyak, cuman nggak sebanyak itu gitu. Jadi gini Ca, biar adik-adik Caca di sini juga bisa menjadikan pelajaran buat mereka. Kak Caca sekarang kuliah di UI, boleh dong? Apa
trikku bisa lulus di UI gitu loh, kan UI itu susah masuknya gitu, gimana sih trik lulus? Ya bisa lah dong, sedikit bikin perjuangan Caca gitu, atau tiba-tiba langsung tes langsung lulus, kayaknya nggak mungkin kan langsung lulus. Iya, Mungkin ada langkah-langkah gitu, boleh dong kasih tahu nih ke sahabat Cherry. Oke, kalau untuk jalur seleksi Caca sendiri nih Ya. Pak, Caca dari SNBP. Kalau SNBP. SNBP itu kan dari nilai raport, jadi Raport. otomatis nilai raportnya harus tinggi agar bisa bersaing. Karena itu saingannya kan seluruh Indonesia. Indonesia, betul. Iya. Nah, Terus selain itu juga memperbanyak sertifikat, karena sertifikat. di SNBP itu sendiri kita bisa ngupload sertifikat prestasi kita. Oh, bisa jadikan untuk penilaian mereka Iya tersendiri betul. ya. Jadi dengan sertifikat itu menandakan oh ini anak punya prestasi nih Iya, iya. di bidang ini, dan itu biasanya disesuaikan juga sama program studi yang akan kita ambil. Selain Caca, teman-teman Caca Kalau ada yang di mana aja? Boleh dong. kalau teman-teman Caca tuh ada yang di Universitas Brawijaya. Brawijaya. Ya, lalu ada Politeknik di Semarang. Angkatan Caca nih ya. Iya, ini angkatan Caca. Ada di Politeknik Semarang, terus di Jogja. Yang paling banyak itu di Sumatera Barat, Sumatera. di Perintis Pak, Oh, Perintis. Perintis. Betul. Oh, gitu. Terus Ca, kita lagi ke hal pribadi lagi yang Bapak tanyakan nih. Dalam kehidupan Caca, jika ada orang bertanya, mana yang lebih berharga? Keluarga, atau misalnya orang yang kamu sayang, atau banyak uang? Keluarga Gak itu susah ya? keluarga itu termasuk orang yang disayang ya, jadi kayaknya orang yang disayang sih. Karena Orang yang sayang. keluarga udah mencakup orang yang disayang. Iya. Jadi dibandingkan uang, kita lebih memilih keluarga yang Iya sayang. betul. Keluarga itu segalanya guys. Keluarganya. Betul. Jadi artinya kalau punya uang tapi keluarga tidak bahagia, Iya sama aja. Kurang, ada yang kurang gitu yang Pak. kurang ya. Tapi walaupun mungkin uang Banyak. ya keluarga bahagia tapi uang enggak, tapi bisa lah dicari kan, uang bisa Iya, dicari ya, uang bisa dicari. gampang dicari ya. Tapi kalau keluarga yang bahagia pasti semua idaman orangnya. Betul. Oke, gue setuju banget itu. Saya sebagai guru kamu setuju banget apa pendapat kamu. Oke, Ca, terus mau tanyakan lagi nih. Sudah banggakah dengan kehidupan Caca sekarang? Kalau ditanya bangga atau enggak, sejujurnya kalau untuk yang sekarang itu bangga banget karena nggak nyangka seorang anak daerah ini Nah, bisa sampai di UI. Iya. Terus juga dibayangkan lah, kalau di Bengkinang tuh ada tahu nggak Caca? Kan Bengkinang kan jauh tuh. Selain Caca, ada nggak tahu Caca lagi anak yang kuliah di UI? kalau di Riau sendiri itu kalau di angkatan Caca, Di Bengkinang. kalau di Bangkinang nggak ada. Berarti luar biasa. Ini ya angkatan terapi okupasi ya teman-teman, Iya, iya, bukan iya. angkatan seluruh universitas Kalau Indonesia. setahu Caca, ada nggak setahu Caca yang anak Bengkinang kuliah di UI? Kalau di fakultas lain ada Pak. Ada, ya? Cuman kalau dihitung dari ini SNBP, jalur SNBP untuk Kabupaten Caca kan anak kelahiran Kabupaten Siak nih Pak. Hmm. Cuman besarnya di Bangkinang. Nah kalau untuk dari Kabupaten Siak itu kalau SNBP berdua setahu Caca dan ada salah satu lagi teman. Tapi bukan di terapi okupasi, di fakultas lain kebetulan Pak. Oke, luar biasa ya. Jadi, oke, lanjut nih. Saya tanya lagi nih. Apa yang ingin Caca tingkatkan lagi dalam kehidupan ini? Banyak Pak. Mungkin beberapa hal yang bisa Caca sebutkan. Caca pengen ini bisa jadi motivasi untuk banyak orang, bisa jadi inspirasi buat adik-adik saya yang di sini dan yang lagi nonton atau dimanapun berada. Terus juga pengen pastinya ngebanggain orang tua lagi, nggak ada berhentinya. Terus juga pengen selalu memperbaiki attitude, pengen belajar banyak, apapun itu rumpun ilmunya. Karena ilmu tuh sangat luas ya. Ya. Nggak harus belajar di kelas aja, tapi dengan cerita sama orang-orang yang ilmunya lebih tinggi dari kita, menurut saya itu juga belajar gitu Pak. Apakah Caca setuju? Beberapa pendapat mengatakan bahwa adab itu di atas ilmu. Betul, setuju sekali. Jadi Caca setuju bahwa lebih penting kita beradab. Daripada berilmu. Iya.
Iya. Betul. Kenapa? Menurut Caca, adab itu sangat-sangat berpengaruh ya bagaimana kita mengekspresikan, memakai dan menggunakan ilmu yang kita punya. Ya, kalau berilmu tapi tidak beradab. Sama aja nol sih kalau menurut Caca pribadi, Pak. Oke, ini saya pengen tahu banget nih dalam keluarga Caca. Caca boleh dong kasih penilaian gimana sih penilaian Caca tentang cara ibu Caca mendidik Caca? Oke. Kalau untuk parenting orang tua Caca sendiri, dari kecil emang Caca tuh nggak dituntut untuk menjadi A atau menjadi B, karena kan ada beberapa tipe orang tua yang parentingnya tuh sangat-sangat posesif dengan apa yang anaknya mau gitu kan. Kalau ibu dan ayah Caca sendiri itu nggak pernah menuntut apapun, bahkan kalau misalkan nilainya turun ya udah biasa aja, paling kayak disemangatin dengan cara kan ranking 6 lebih banyak daripada ranking 1 gitu. Itu sebuah pengalaman juga waktu Caca SD soalnya. Oke, Ca, setiap manusia pernah berada di posisi yang sangat terpuruk, dan mungkin sangat rendah sekali, dan mungkin merasa dirinya aku sangat kecewa. Pernah nggak Caca merasa seperti itu? Aduh pernah ya, mungkin Bapak juga tahu ya seberapa terpuruknya Caca waktu itu. Itu waktu ayah Caca meninggal, Pak, di tahun 2022. Tahun 2022. Bagaimana Caca untuk secepat untuk kembali ke tatanan awal gitu saat terpuruk? Caca ngerasa itu sebuah ya takdir yang emang harus terjadi. Kapanpun itu terjadi juga pasti bakal terjadi gitu. Caca tetap akan merasakan itu. Mungkin cara untuk mengalihkan emosinya itu dengan ya tadi mencoba hal-hal produktif, mencoba lomba-lomba baru, mencoba hal-hal baru lah yang bisa mengalihkan perhatian Caca gitu, Pak. Itu berartinya ya keluarga dalam hidup kita ya. Betul, sangat-sangat. Apalagi ibu Caca sekarang. Betul. Single parents. Iya, single parents. Apa yang ingin Caca sampaikan kepada ibu? Aduh, takut nangis. Sekarang kita anggap sekarang ibu nanti lihat mah ini pastilah. Ya, apa yang ingin bilang sama ibu? Buat ibu makasih banyak udah ngedidik kakak dan adik-adik juga. Aduh nangis. Jangan nangis. Udah ngusahain yang terbaik lah buat kita pastinya. Terus juga udah nggak pernah nyerah, selalu nge-support apapun yang kita pilih, selama itu baik dan pada jalan yang benar gitu. Ya, sama ibu ya. Guys, memang harus berjuang karena seorang doa orang tua itu memang bisa menggugah langit ya. Ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Betul, ya, Pak. Jadi oke, cukup sedihnya, cukup gitu. Sebelum kita close statement, ada sedikit nih yang ingin pesan Caca, mau disampaikan. Aduh, saya nggak punya tisu. Gak apa-apa. Aduh, kita nggak siapkan tisu, saudara-saudara. Jadi Ca, Bapak sih pinginnya gini, Ca. Banyak siswa itu berpikiran seperti Caca gitu. Ada nggak pesan untuk adik kita nanti yang khusus Desa Kaburat yang lagi nanti nonton? Boleh dong kasih pesan untuk adik kita nanti yang lagi nonton di sini, nanti boleh dong, silakan. Oke. Halo, kenalin, mungkin kalau yang belum kenal aku, nama aku Tasha. Kalian bisa panggil aku Kak Caca. Aku tahu mungkin kalian punya mimpi yang sebenarnya menurut kalian itu sulit untuk diraih. Mungkin juga terhalang sama berbagai hal, mulai dari izin orang tua,
terus juga ekonomi. Betul. Atau lingkungan. Betul, atau nggak punya lingkungan yang bisa mendukung kalian untuk bisa menggapai mimpi-mimpi kalian. Atau Tapi minder kalian. iya betul. Tak Atau- percaya diri. Terus atau mungkin kalian belum menemukan jati diri kalian untuk saat ini. Tapi aku pribadi percaya kalian punya kesempatan, kalian punya hak untuk punya mimpi-mimpi besar. Kalian punya kesempatan untuk mewujudkan hal-hal itu. Dan aku percaya kalian suatu hari nanti bakal punya cara sendiri, bakal punya jalan-jalan yang hebat, yang luar biasa untuk bisa mewujudkan mimpi-mimpi kalian. Ya mungkin belum sekarang, tapi aku percaya dengan hal-hal luar biasa, dengan ujian-ujian yang mungkin sangat pedih saat ini, kalian di kemudian hari bisa punya senyuman yang sangat indah. Dan aku punya satu statement. ya close statement nih. Iya betul. Mungkin menggapai mimpi kalian itu nggak mudah, tapi kalian nggak boleh nyerah. Oke. Jangan mewek. Oke, itu closement terakhir dari Kak Caca. Semoga yang kita bicarakan hari ini dapat membuat sahabat Cherry bisa mengambil hikmah dari cerita yang kita buat hari ini. Untuk Kak Natasha, terima kasih Terima kasih juga Bapak. bersedia meluangkan waktu untuk hadir di podcast Cherry Sangka Budak Pekanbaru. Bapak cuma bisa mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga Caca tetap menjadi inspirasi, menjadi motivator, menjadi orang yang selalu rendah diri dan haus terhadap ilmu dan terus mengamalkan adat tadi. Oke, sahabat Cherry, mungkin banyak ingin kita bicarakan lagi, tapi lain kali kita bicara lagi dengan Kak Natasha, Mama Anda. Jadi untuk itu selama kita berbicara mungkin ada sedikit salah kata dari saya atau dari Kak Natasha. Kami mohon maaf jika ada menyinggung perasaan sahabat Cherry. Tidak ada niat untuk menyinggung. Kita di sini hanya berbagi Kisah ya Pak. kisah, inspirasi, berbagi motivasi dan ilmu yang kita punya. Tapi yang Bapak harapkan satu kepada sahabat Cherry, selagi ayah ibu kita masih ada, selagi masih sehat, ya teruslah berjuang untuk membahagiakan mereka demi masa depan kalian. Saya Ahmad Muhazir dan Saya Natasha Mawardah Familia. jumpa lagi dengan kami pada waktu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.